Besar sekali ya, 1,5 sampai 3,5 miliar. Betul. Dana segede itu boleh pakai untuk apa aja nih, Bu? Yo, kembali lagi bersama saya Mas Ki di acara siniar kesayangan kita, Pontianak Podcast Corner, Popcorn Ambyar. Dan di episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa dan akan membahas tema yang istimewa, belanja desa. Beliau adalah Ibu Rini Kurnia Solihat dari pemerintah Kabupaten Kuburaya, jabatan Kepala Bidang Bina Aset dan Desa ya Bu ya? Bina Keuangan dan Aset Desa. Bina Keuangan dan Aset Desa. Nah, mungkin untuk kawan kame semua perlu ada gambaran DPMD ini sebenarnya apa sih? Silakan, Bu. Ya, halo kawan kami. Ini ya Pontianak Podcast Corner Popcorn tadi ya, Iya. keren banget. Jadi di DPMD Kabupaten Kuburaya. DPMD itu singkatannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuburaya. Jadi kami dinas instansi di Kabupaten Kuburaya yang menaungi nih desa-desa sekabupaten Kuburaya, termasuk di dalamnya punya kewajiban, punya tupoksi untuk melaksanakan pembinaan di 3 bidang penting nih. Yang pertama bidang pemerintahan desa, yang kedua adalah bidang kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa, dan yang ketiga kebetulan saya sendiri nih adalah bidang bina keuangan dan aset desa. Bina keuangan aset desa ini kebetulan yang mengampu terkait dengan mulai dari perencanaan desa, penganggaran desa, pengelolaan keuangannya gitu ya, hingga ke pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa termasuk di dalamnya aset desa. Oke, tapi untuk audit nggak masuk ya, Bu ya? Beda hal ya. Beda di inspektorat ya, di Iya, Apip inspektorat. daerah. Baik. Jadi tugas kami membina. Iya, bina. Sebenarnya dana desa itu nominalnya berapa sih, Bu? Apakah sama antar desa 1, desa 2, desa 3 gitu? Ya, secara total sebenarnya di Kabupaten Kuburaya pada tahun 2021 ini seluruh desa sekabupaten Kuburaya mengelola dana atau anggaran desa sebesar total lebih dari 226 miliar yang terdiri atas berbagai sumber nih. Yang pertama dana desa itu nilainya 136 lebih miliar, kemudian alokasi dana desa itu 78 miliar, kemudian bagi hasil pajak 10 miliar dan juga bagi hasil retribusi hampir 600 juta rupiah. Jadi secara total nih rata-rata masing-masing desa se-Kabupaten Kuburaya ini mengelola dana anggaran per tahun di antara 1,5 sampai dengan 3,5 miliar. Khusus untuk dana desa sendiri, tadi kan jumlahnya sekitar 136,7 miliar ya. Ini juga terbagi di seluruh desa se-Kabupaten Kuburaya, 117 desa yang mendapatkan dana desa. Ini rata-rata mengelola 800 juta hingga 2,4 miliar per desanya. Oke, besar sekali ya, 1,5 sampai 3,5 miliar. Betul. Dana segede itu boleh pakai untuk apa aja nih, Bu? Nah, kalau dengar miliarnya nih kayak besar ya gitu per desa. Besar pasti, Bu. Ya, 1,5 miliar sampai 3,5 miliar itu dana yang besar. Nah, sebenarnya dana ini tentunya sebanding dengan kebutuhan desa dalam melaksanakan pembangunan di wilayah desanya. Untuk apa saja sebenarnya dana desa ini? Nah, berdasarkan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa, untuk penggunaan dana desa sendiri itu dikelompokkan dalam 5 bidang utama. Yang pertama itu adalah penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan desa, yang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan desa, yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat desa, dan yang kelima adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak di desa. Nah, ini kelima bidang ini adalah menjadi rumah besar dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Nah, selain itu juga lebih lanjut, belanja di desa ini terbagi atas 4 jenis belanja nih, Mas Ki.
Yang pertama terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai itu berhubungan Gaji biasanya gitu dengan ya. ya Gaji. gaji. Kalau bahasanya orang desa nih penghasilan tetap atau siltap singkatnya. Nah, siltap untuk kepala desa dan perangkat. Kemudian ada tunjangan untuk BPD, belanja jaminan sosial untuk kepala desa dan perangkat. Nah, seperti itu misalnya untuk belanja pegawai. Kemudian yang kedua adalah belanja barang dan jasa yang digunakan untuk pembelanjaan barang dan jasa yang nilainya atau nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Misalnya apa nih? Alat tulis kantor. Nah, seperti itu. Itu belanja barang dan jasa. Oke. Nah, kemudian yang ketiga terbagi pula menjadi belanja modal. Belanja modal ini belanja yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan biasanya digunakan untuk menambah aset. Misalnya Investasi gitu ya, Bu ya? iya, misalnya nih pembelanjaan sarpras kantor nih, kursi, meja, laptop gitu ya. Itu kan menambah aset dan nilainya, manfaatnya lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Nah, yang terakhir adalah belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tak terduga yang biasanya berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa. Nah, itulah dana desa itu dikelompokkan dalam 5 bidang utama bidang, dan 4 jenis 4 belanja. jenis. Oke. Nah, jumlahnya kan besar, 1,5 sampai 3,5 miliar dana desa. Kalau belanjanya lebih ya, Bu ya. Nah, terkait mekanisme memantau sendiri, Iya, bagaimana Bu? Mekanisme memantau biar nggak ada kebocoran nih. betul. Dana yang dikelola desa ini yang cukup besar ini ya, tentunya harus dikelola dengan tertib dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Karenanya Kabupaten Kuburaya sebenarnya sudah terus-menerus untuk berupaya membangun sistem pengelolaan keuangan desa yang mampu menjaga penggunaan dana ini agar efektif, dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran gitu ya, maunya seperti itu. Oke, ya. Nah, apa saja sih yang udah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nah, Kuburaya? itu yang pengen kita tahu ini nih. Nah, salah satu inovasi yang kami lakukan terkait dengan upaya bagaimana bisa dana desa ini terkelola dengan baik dan efektif adalah terkait dengan pelaksanaan pola transaksi keuangan desa secara non tunai. Nah, ini Kartu kita kredit terapkan gitu maksudnya. diterapkan mulai 2019 di mana desa melakukan transaksi itu nggak lagi pakai duit cash gitu ya, tapi Baik. melalui skema transfer. Transfer. Nah, kalau dulu nih, ini cerita Iya. dulu ya, Mas Baik, ya. baik. Tadi kan sudah tahu nih desa mengelola miliaran uang gitu ya. Dengan pola penyaluran biasanya kalau dari pemerintah ke rekening kas desa itu dilakukan selama 2 atau 3 tahap biasanya setiap tahun. Setiap tahap itu ditransfer 300 juta, 400 juta sampai 600 juta gitu ya dalam satu kali transfer. Itu dulu desa biasanya mengambil uang itu di bank, mencairkan secara tunai, kemudian membawa uang ratusan juta itu. Bahaya itu. Bawa uang ratusan juta itu dengan tas ransel, kantong plastik kresek gitu ya, tanpa pengamanan, itu langsung dibawa ke desa sebelum nantinya dibelanjakan atau dibayarkan sebagai siltap pegawai gitu ya. Bisa terbayang nggak betapa resiko itu Iya, luar resiko biasa kecurian, tinggi kerampokan ya, Bu ya. Kecurian, kerampokan, kehilangan di jalan, belum lagi kalau ada niat-niat buruk nih dari oknum perangkat desa yang bisa menghilangkan uang ini ya. Artinya potensi penyimpangan menjadi sangat besar. Nah, Kabupaten Kuburaya kemudian melaksanakan pola ini, pola transaksi maunya kayak di kabupaten juga nih, kayak pemerintah pusat juga nih, desa mengelola uang yang kita nggak perlu ngambil perlu secara bawa ini, gitu nggak ya. perlu bawa, bendahara nggak perlu pegang uang tunai Betul, sedemikian besar gitu, karena cukup dananya di rekening kas desa, kemudian tinggal ditransfer kepada rekening penerima sesuai dengan kebutuhan. Nah, kami bekerja sama dengan Bank Kalbar Kabupaten Kuburaya dan kemudian mengeluarkan aplikasi yang namanya CMS Desa, Cash Management System Desa, yang pola ini ternyata mampu nih, ternyata desa-desa Kabupaten Kuburaya mampu nih mengelola pengelolaan keuangan desanya secara mandiri, dilakukan sendiri oleh perangkat desa, mentransfer sendiri sehingga sekarang desa sudah tidak lagi memegang uang tunai atau ini ya, membayarkan ya uang saya tunai. Nah, sekarang misalnya kalau mau bayar siltap nggak perlu lagi dibayar nih ngitung tunai nih sampai ya, recehnya ngitung gitu ya. Belum lagi kalau ya udah dipotong nih buat Nah, itu yang bendera bahaya. gitu ya. Udah nggak seperti itu lagi. Iya, betul. Langsung transfer dengan jumlah yang pasti
Nilainya juga benar, ditransfer ke rekening penerima yang benar, bisa dilacak ya, Iya, bisa betul. dilacak karena ada mutasi rekening. Semuanya itu sudah dilakukan untuk seluruh item belanja desa Kabupaten Kuburaya. Nah, CMS ini aplikasi komputer atau aplikasi ponsel, Bu? aplikasi komputer yang Komputer. bisa dipakai di ponsel maupun Wow. di laptop. Oke. Nah, jadi berbasis online ya, berbasis web. Jadi semua bisa dilakukan di mana saja nih. Jadi kalau mau transaksi keuangan bisa di mana aja. Kalau memang udah waktunya bayar siltap di tanggal berapa gitu ya, udah tinggal Iya. ditransfer aja gitu. Udah Baik. waktunya bayar pembayaran pembelanjaan material kepada toko bangunan, tinggal ditransfer aja ke toko bangunan. Nah, ini membantu desa juga dalam proses pencatatan jadi lebih tertib, terus kemudian semua transaksi juga tercatat dalam mutasi rekening gitu ya. Jadi Iya. sangat membantu desa dalam proses pencatatan dan juga membantu dalam menjaga akuntabilitas keuangan desa dan meminimalisir ya potensi resiko penyalahgunaan Karena keuangan. ada histori transaksinya ya. Iya, karena ada Oke. historinya dan gampang terlacak. Nah, selain CMS juga nih, kita nggak berhenti sampai di situ gitu ya. Kalau di desa itu kan punya namanya sistem pengelolaan keuangan desa yang namanya Siskudes. Saya yakin teman-teman nih udah sering ya. Siskudes. Sistem keuangan desa. Itu Baik. membantu desa dalam proses penata usahaan keuangannya, mulai dari proses penganggarannya gitu ya, pencatatan, penata usahaan, sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Kalau CMS tadi hanya dari pembayarannya. Iya, mekanisme pembayarannya Oke. ya, mekanisme pembayaran. Nah, ini Siskudes ini kami juga sudah bergerak, seluruh desa se-Indonesia mungkin sudah punya Siskudes. Tapi dulu banyak yang masih sifatnya offline. Nah, sekarang kami juga bergerak mulai bagaimana Siskudes ini bisa dilaksanakan secara online. Seluruh desa se-Kuburaya sudah online, Bu? Sudah online sekarang, pada tahun 2021 seluruh desa sekarang sudah menjalankan Siskudes yang online. Kenapa penting online nih? Online itu membantu kita untuk memastikan nih ketika mencatat gitu ya, betul tanggalnya real time ketika nanti mau proses pencatatan ini ya, transaksi keuangan itu memang real time di Nggak hari bisa itu, tanggal mundur nggak gitu? bisa kemudian diutak-atik tanggal mundur ya. Kalau offline dulu masih Iya, bisa iya, ya. iya. Bisa. Nah, kemudian yang kedua ini juga sangat membantu kami dari pihak kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap proses penatausahaan keuangan desa. Kita tahu nih, hari ini yang lagi online, yang lagi ngerjain desa mana aja nampak gitu ya. Oh, Ketika mungkin nanti dimintai laporan yang real time tahun ini udah realisasi berapa persen nih, juga bisa kita keluarkan. kalau perangkat desanya malas ketahuan juga ya? Iya, desanya malah, wah ini belum ada Belum news lapor ini. sampai sekarang nih. Bisa ditelepon ya gitu, kok Oke. belum mencatatkan ini. Nah, itu seperti itu. Nah, ini tentunya upaya-upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjaga agar pengelolaan keuangan desa menjadi jauh lebih baik, dapat dipertanggungjawabkan, efektif, efisien, dan itu tadi meminimalisir potensi resiko penyalahgunaan keuangan desa. Oke. Lalu dari dua aplikasi ini, apakah itu menjadi suatu jaminan kalau dana atau belanja desa ini dikelola dengan benar? Ya, sebenarnya yang namanya sistem itu kan upaya untuk meminimalisir ya. Walaupun kita selalu bilang celah itu pasti selalu ada ya. Iya, Memang pasti celah ada itu buatan pasti manusia. ada. Namanya juga buatan manusia. Nah, karena itu sistem ini mencoba membentengi dan menjaga, tapi desa juga wajib untuk tetap bagaimana bisa melengkapi akuntabilitas keuangan desanya dengan bukti pertanggungjawaban. Nah, bukti pertanggungjawaban. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya nih, di belanja desa itu ada 5 bidang 5 bidang, betul. utama dan juga 4 jenis belanja ya. Kesemuanya ini harus dilengkapi juga dengan bukti pertanggungjawaban. Nah, bukti pertanggungjawaban inilah yang menjadi apa ya? Bukti bahwa desa memang sudah melaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan sistem yang udah berjalan dengan baik, juga dibuktikan dengan pertanggungjawaban yang juga rapih dan tercatat dengan baik. Nah, ini bukti pertanggungjawaban ini menjadi bagian yang biasanya jadi poin utama nih kalau misalnya pemeriksaan APIP inspektorat gitu ya. Betul. Nah, ini juga menjadi bagian dari pemeriksaan utama. Nah, harapannya memang selain sistem yang sudah dibuat baik, juga desa bisa melengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang baik juga. Berarti di aplikasi tersebut ada fitur yang upload struk gitu, seperti gitu?
Nanti sebenarnya nggak di sistemnya ya di itunya, tapi dari aplikasi yang sifatnya transfer ini bisa dijadikan bukti pertanggungjawabannya. Oh, oke. Misalnya nih transfer ke insentif RT RW ke seluruh ketua RT dan ketua RT Iya. RW gitu ya. Nah kalau dulu kan minta pertanggungjawabannya satu persatu nih, Iya, minta betul. tanda tangan, nunggu Pak RT Pak RW datang ke ini ya, ke kantor, kemudian tanda Tanda tangan, tangan. daftar dan lain-lain, itu juga sudah lengkap. Nah tapi dengan proses transfer ini juga memastikan nih, nampak nih angka segini bulan ini untuk insentif RT RW bulan Januari gitu ya, sudah ditransfer ke rekening penerima sebanyak ini, sudah ada nih buktinya di aplikasi CMS Desa dan bisa menjadi lampiran bukti pertanggungjawaban yang ada di Oke. desa. Jadi juga udah dipermudah oleh sistem ya, mudah-mudahan desa juga bersemangat untuk melengkapi bukti pertanggungjawabannya. Ini semakin praktis sebenarnya ya. Iya, semakin. Cuman, nah dari sisi kepraktisan ini mungkin ada sisi lain yang menjadi bisa potensi jadi kendala nih Bu. Kan nggak semua generasi itu paham IT nih. Iya, iya. Nah, apakah di desa-desa di Kuburaya ini sudah memahami sistem tersebut Bu? Oke. Nah, untuk Siskudes sendiri ini kan sebenarnya sudah diterapkan selama beberapa tahun terakhir secara online. Nah, untuk Siskudes yang sifatnya online ini sebenarnya hanya bantu untuk bagaimana ini bisa terlaksana secara real time ya. Jadi secara sistem tidak ada yang berubah. Karena mayoritas perangkat desa sudah familiar dengan sistem Siskudes ini, rata-rata sih hampir tidak ada masalah nih dalam proses penerapan Siskudes-nya. Oke, itu untuk yang Iya, Siskudes. untuk Kalau Siskudes-nya. CMS kan hal baru nih. Benar-benar. Nah, gimana tuh Bu? Nah, untuk CMS sendiri memang sudah disusun nih sama teman-teman di Bank Kalbar untuk bagaimana CMS ini bisa diaplikasikan semudah mungkin dan langsung diterapkan oleh pemerintah desa. Nah, pengalaman kami ketika melatih perangkat desa terkait dengan CMS ini, Oke. cukup 1 hari mereka sudah lancar nih Oh, menggunakan nggak CMS. terlalu Jadi sulit. nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu sulit untuk penggunaannya. Pelatihan cukup 1 hari, rata-rata perangkat desa sudah mampu mengaplikasikan sistem ini secara lancar. Nah, tapi tentunya perlu penguatan terus-menerus ya, Mas ya. Oke. Perlu penguatan terus-menerus. Itu kami dari DPMD Kuburaya bekerja sama juga dengan Bank Kalbar, terus melakukan penguatan dalam bentuk misalnya pelatihan, biasanya rutin ya, setiap tahun kami lakukan. Kemudian juga kami punya YouTube tutorial yang biasanya kami share secara rutin. Kemudian juga coaching klinik yang kami buka hampir setiap hari di kantor, jadi bebas desa boleh misalnya punya masalah terkait dengan pengaplikasian CMS juga silakan untuk datang ke kantor, kami juga menerima pengaduan di setiap hari. Kemudian juga kami punya skema WhatsApp group nih untuk para WhatsApp group, iya, efektif keuangan. gitu ya. Biasanya tuh efektif tuh kalau satu orang punya masalah di share di grup, Ilmu dijawab, untuk semua. ilmu untuk semua. Oke. Nah, langkah-langkah seperti ini sangat membantu nih dalam proses bagaimana pemantapan pemahaman dari perangkat desa terkait dengan penggunaan aplikasi baik CMS maupun Siskudes. Oke. Lalu ini sudah berjalan berapa tahun Bu? Untuk CMS sudah dari 2019. 2019. Ya, Kalau untuk Siskudes Siskudes sendiri udah jadul ya, berarti Udah lama. masih offline itu ya. Offline, tapi sudah online-nya mulai 2020. Baik. Nah, katakanlah yang terbaru aja lah, yang CMS nih 2 tahun ini menemukan adanya kesulitan nggak dari kawan-kawan perangkat desa nih? Iya, Apakah semua berjalan tertib nih iya benar. pemanfaatan aplikasinya? Nah, pasti kalau dalam sebuah pelaksanaan sistem ya, apalagi Iya. keuangan desa, kemudian dari 118 desa total se-Kabupaten Kuburaya yang masing-masing punya tantangan tersendiri ya, baik dari lokasi geografis, baik dari pemahaman perangkat, kondisi SDM yang ada di Iya. desa dan lain-lain, tentunya masalah menjadi beragam gitu. Nah, banyak desa yang sudah cukup tertib dalam proses Banyak berarti pengelolaan masih keuangan. ada lah ya. Tapi tentu masih ada nih Masih ada, yang belum oke. tertib. Nah, kami juga kadang bekerja sama nih. Pengalaman kami berdasarkan penglihatan kami selama proses pembinaan, kemudian juga merujuk pada hasil pemeriksaan inspektorat daerah, masih ada juga desa yang belum melengkapi pertanggungjawabannya secara tertib. Nah, yang kami temui itu seringkali desa biasanya sudah melakukan penatausahaan melalui sistem nih.
Sisqdesnya jalan gitu ya, CMS-nya jalan, tapi kemudian lupa untuk melengkapi dengan bukti pertanggungjawaban yang sesuai gitu. Jadi Faktor di lalai sistem, aja ya. iya, di sistem jalan nih semua lancar gitu ya. Itu juga yang ditemui inspektorat nih. Tapi begitu ditanya, SPJ-nya mana Pak? Bukti pertanggungjawabannya mana? Nah, itu yang kadang-kadang desa masih cukup lalai dalam proses itunya, sebagian desa se-Kabupaten Kuburaya. Nah, kalau nggak ada bukti pertanggungjawaban, maka pada saat dilakukan pemeriksaan, maka dianggap belanjanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak valid. Iya, padahal proses pencatatannya sudah jalan dengan Udah baik, terekam, transaksi iya. juga sudah baik gitu ya, pajak juga sudah dibayar, tapi buktinya nggak ada. Nah, inilah kenapa kemudian penting bagi desa untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja, karena ini adalah menjadi bukti akuntabilitas pelaksanaan belanja di desa. Nah, untuk itu, untuk bagaimana desa bisa lebih aktif ya, lebih lebih melengkapinya dengan baik, itu pemerintah Kabupaten Kuburaya juga sudah mengeluarkan nih surat edaran terkait dengan pertanggungjawaban belanja desa melalui APBDes. Nah, itu isinya merupakan panduan-panduan penyusunan pertanggungjawaban desa beserta dokumen-dokumen apa saja sih yang harus dilengkapi desa gitu ya. Panduan ini diharapkan bisa memberikan acuan nih kepada desa dalam menyusun pertanggungjawaban desa, karena juga sudah dilengkapi dengan format pertanggungjawaban dan contoh pengisian. Misalnya belanja barang nih, belanja barang yang dilakukan oleh desa, misalnya pembelanjaan alat tulis kantor deh ya, contohnya alat tulis kantor itu harus dilengkapi dengan nota atau invoice ya biasanya ya, pas pembelian, kemudian harus dilengkapi dengan kwitansi, berita acara serah terima, dan juga surat setoran pajak. Nah, itu contoh yang sederhana. Jadi nggak cuma di CMS-nya aja ditransfer gitu ya, atau di Sisqdes aja tercatat, tapi juga harus dilengkapi dengan bukti-bukti pertanggungjawabannya. Contoh lain misalnya belanja pegawai nih, pembayaran siltap ya, harus dilengkapi dengan rincian penerimaan siltapnya, misalnya kadesnya berapa nih ditransfer, sekdesnya berapa ditransfer gitu ya, yang dilengkapi dengan kwitansi dan juga screenshot bukti transfer ke rekening penerima. Nah, itu bagian dari kelengkapan pertanggungjawaban yang bisa mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan di desa. Oke, itu masih gambaran besarnya ya. Iya. Mungkin boleh Ibu ceritakan alur detilnya atau mekanisme detilnya pertanggungjawaban ini seperti apa? Ya, nah sebenarnya kita berdasarkan Permendagri 20 2018 tentang pengelolaan keuangan desa juga sudah ada nih pola ideal dalam pelaksanaan belanja dan pertanggungjawaban keuangan desa. Itu yang pertama sebenarnya, itu kalau KAUR atau Kasih Pelaksana Kegiatan itu melaksanakan kegiatan, melaksanakan belanja, kemudian harus melengkapi bukti pertanggungjawaban belanja sebagaimana format dalam aturan yang berlaku yang tadi dijelaskan ya, seperti surat edaran itu harus dilengkapi oleh KAUR dan Kasih pelaksana teknisnya. Nah, kemudian Kasih dan KAUR mengajukan pencairan anggaran nih kepada kepala desa melalui KAUR Keuangan Desa. Nah, selanjutnya KAUR Keuangan Desa wajib mengecek kelengkapan pertanggungjawaban belanja yang tadi diajukan oleh Kasih dan KAUR pelaksana teknis, mengecek juga ketersediaan anggaran di APBDes, memang ada nggak nih, memang ada nggak kegiatannya gitu ya, dananya masih ada atau tidak, itu kewajiban KAUR Keuangan untuk mengeceknya. Kemudian KAUR Keuangan menginput penata usahaannya melalui Sisqdes dan mencetak surat permintaan pembayaran atau SPP melalui aplikasi Sisqdes. Nah, setelah tercatat atau tercetak dokumen tadi, kelengkapan belanja yang sudah dilengkapi dengan SPP, kemudian diajukan ke sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi. Nah, tugasnya Sekdes nih untuk mengecek nih verifikasi lengkap nggak dokumennya dan lain-lain ya. Setelah dilakukan verifikasi, maka baru diajukan kepada kepala desa untuk dapat disetujui. Nah, kalau Pak Kades sudah disetujui nih, sudah setuju Pak Kades, dokumen diserahkan kembali kepada KAUR Keuangan untuk dilakukan pencairan, dan KAUR Keuangan bisa melakukan transfer melalui aplikasi CMS
kepada rekening penerima. Nah, jangan lupa setelah melakukan transfer, KAUR Keuangan juga wajib mengarsipkan dokumen SPJ desanya. Jadi semua lengkap ya, semua sistem terisi, aplikasi CMS transfernya juga jalan, tapi dokumen juga terarsip dan lengkap di desa. Nah, sebenarnya ini pola idealnya nih, pola ideal yang harus dijalankan oleh seluruh desa. Dan itu semua perangkat desa udah tahu ya alurnya ya Bu ya? Iya, alurnya sudah paham, cuma Sudah memang paham. perlu diingatkan terus-menerus ya, Oke, iya. penguatan, mengingatkan dan lain-lain. Karena biasanya kalau di desa ini kelemahannya tuh tradisi nih, yang dulu-dulu seperti ini gitu ya, yang Oh, dulu-dulu masih flashback masih flashback ya, dulu-dulu seperti ini nih, oh, padahal nggak sesuai dengan yang aturan. terbaru. Iya, aturan baru. Maka kita harus terus-menerus memberikan penguatan, mengingatkan terus pada perangkat desa, dan mudah-mudahan semakin tahun ya ke depan juga oke. semakin baik dengan didukung oleh sistem-sistem yang mempermudah. Oke, ini kan bisa jadi dalam belanja desa ini banyak pembaruan-pembaruan nih. Apa sih poin penting yang perlu diingat, perlu diketahui oleh perangkat desa? Ada nggak Bu, poin pentingnya? Mungkin juga yang perlu diingat oleh perangkat desa bahwa APBDes itu punya struktur yang terdiri atas 3 bagian penting nih. Nah, yang pertama terkait dengan pendapatan desa, yang kedua belanja desa, dan ketiga pembiayaan desa. Mulai dari pendapatan desa itu semua hak penerimaan desa yang menjadi hak desa nih, pendapatan asli desa, kemudian pendapatan transfer dari dana desa, alokasi dana desa gitu ya, kemudian juga pendapatan lainnya. Nah, kalau pembiayaan desa sendiri itu penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Contohnya silpa atau penyertaan modal BUMDes. Nah, terakhir adalah belanja desa yang tadi kita sudah bahas panjang lebar ya. Itu semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran untuk mendanai program kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan desa. Nah, belanja desa ini menjadi bagian penting karena dilaksanakan secara penuh ya selama 1 tahun untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di desa, sehingga pemahaman kepala desa, perangkat desa, dan unsur-unsur semua yang ada di desa terkait dengan pelaksanaan ini harus lebih baik lagi dari tahun ke tahun agar dapat berjalan sesuai dengan aturan tertib dan akuntabel. Oke, lalu mungkin ini terakhir lah ya. Adakah harapan dari Ibu sendiri atau mungkin pimpinan dari Pemkab Kuburaya terkait belanja desa ini ke perangkat desa, para perangkat desa? Ya, Harapannya apa gitu? harapan kami tentunya dengan sistem yang sudah didukung ya, mulai dari Sisbiodes yang sifatnya online, kemudian CMS desa yang pola transaksinya sudah non tunai gitu ya, ditambah dengan regulasi-regulasi yang sudah membantu pengaturan tentang pertanggungjawaban keuangan desa, maka pemerintah desa harapannya dapat lebih meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Ini seluruh sistem ini langsung dikelola oleh pemerintah desa, maka dari itu diharapkan untuk seluruh transaksi keuangan desa dapat diyakini kebenaran pertanggungjawabannya gitu ya. Nah, diharapkan dengan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan akuntabel ini bisa menjadi epicentrum gitu perubahan baik dalam tata kelola pemerintahan desa, dan juga akhirnya berdampak luas karena bisa menavigasi desa untuk jauh lebih baik lagi ke depan gitu ya. Nggak ada lagi cerita berkutat pada pola administrasi yang sulit gitu ya, masih belum akuntabel dan lain-lain. Tapi kalau tata kelola keuangan desanya sudah baik, maka pasti akan berdampak pada percepatan pencapaian target pembangunan nasional dan ketepatan pelayanan publik di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Dan mudah-mudahan harapan kami dimulai dari tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk di dalamnya keuangan desa, maka seluruh target capaian pembangunan yang diharapkan menjadi menjadi wajah dari desa ini juga bisa dicapai oleh pemerintah desa secara keseluruhan, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Baik, mungkin sebagai penutup bisa Bu Rini memberikan kalimat closing untuk kawan kame viewer kita di sini. Silakan Ibu.
Nah, kalau Kabupaten Kuburaya ini punya slogan nih, namanya Kepong Bakol. Kepong Bakol itu bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi. Jadi harapannya apapun yang dilakukan oleh desa saat ini, pemerintah desa termasuk di dalamnya bagaimana tata kelola pemerintah desa menjadi lebih baik, tentunya menjadi dukungan semangat untuk mendukung bersama Kepong Bakol untuk Kuburaya yang lebih baik. Desa bergerak, Kuburaya menanjak. Salam dari Kuburaya untuk Indonesia. Oke, desa bergerak, Kuburaya menanjak. Salam dari Kuburaya untuk Indonesia. Oke. Demikian episode kali ini dan kita akan kembali dengan tema-tema yang lain yang lebih menarik dari tema yang sudah berjalan dan kita akan tutup popcorn ambiar.